Oke, selamat pagi semuanya. Eh, ini adalah minggu kedua ya, minggu kedua dari mata kuliah metode konstruksi lanjut dan pengelolaan lapangan. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bicara mengenai construction site planning dan organization ya. Sekarang minggu ini kita akan bicara mengenai layout ya, tata letak lapangan dan bagaimana cuaca itu berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan gitu ya. Nah, yang pertama kita bicara site layout planning dulu. Sebenarnya gimana sih kita cara untuk membuat perencanaan layout ya, layout lokasi proyek ya. Jadi sebenarnya itu ya sama lah seperti perencanaan yang umumnya ya, layout planning itu adalah merencanakan step by step ya. Jadi ya step pertama, step kedua, step ketiga dan itu eh, sistemnya itu tumpuk ya, menumpuk gitu. Maksudnya seperti apa? Ya, yang pertama itu, step pertama tentu kita harus mengetahui dulu ya geometri dan topografi dari lokasi proyek kita, gitu kan ya. Nah ini dibutuhkan peta, jadi ya dibutuhkan peta lokasi. Oh, misalnya bisa saja peta itu kalau saya dulu ambilnya dari apa Google Earth gitu ya. Nah, atau ada peta yang dari eh, peta GPS lah atau apa yang memang dia menampakkan topografinya ya, topografi gitu kan ya. Kalau dulu saya sih pernah belajar bikin apa namanya topografi ya, garis-garis kontur gitu kan ya. Nggak tahu kalau kalian dapat apa enggak gitu ya. Kalau saya dulu kan di teknik sipil ya. Kalau mungkin QS nggak ada ya kali ya, Atika. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang bikin ini ya, geoteknik apa geologi ya, nggak ada ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalian perlu meskipun tidak ada tidak mempelajari itu, tapi kalian perlu tahu gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan garis-garis kontur gitu kan, cara baca garis kontur itu seperti apa gitu ya. Karena itu juga penting untuk terutama juga pekerjaan cut and fill ya, pekerjaan pematangan lahan. Itu kan kalau ketika kalian menghitung itu bagaimana kalau kalian tidak tahu topografi ya kan. Nah, jadi memang yang pertama itu kalau untuk perencanaan layout ya, layout proyek, kita harus tahu dulu geometri and topografinya ya, topografinya. Nah, oh ya di sini ini ada garis-garis kontur nih, topographic line-nya ya kan, ada inclination-nya, kemudian ada vegetation-nya ya, terus rencana untuk proyeknya itu lokasinya di mana gitu ya, seberapa besar ya kan. Nah, atau apa nih, ini existing building ya, bangunan yang sudah eksis di sekitar proyek gitu kan ya. Itu sudah harus diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian layer kedua itu adalah kita harus mempertimbangkan terkait infrastruktur dan traffic yang ada di sekitar proyek itu gitu ya. Misalkan ini kita ada lokasinya proyeknya di sini gitu kan ya. Maka kita perlu mempertimbangkan, oh sebenarnya itu akses utamanya dari mana gitu ya. Oh trafficnya di sini gitu kan ya. Nanti berarti masuknya harus dari sini gitu kan ya. Ini adalah trafficnya itu juga harus dilihat nih arahnya ya. Jalurnya satu jalur, dua jalur atau bagaimana gitu kan ya. Kemudian infrastruktur pendukungnya ya. Kita kan pasti perlu air, supply listrik ya, atau mungkin gas. Nah itu dari mana itu harus dipertimbangkan juga gitu ya. Kemudian layar ketiga kita pertimbangkan lagi nih, oh sudah seperti ini nih apa lokasinya ya kan apa denahnya si bangunan itu sendiri adalah seperti ini gitu kan ya. Maka kita perlu mengorganisasi peletakan ya. Kalau layout itu kan sebenarnya tata letak ya. Peletakan barang-barang, equipment ya, heavy equipment, kemudian storage-nya seperti apa, di mana gitu ya. Kemudian ini storing areanya yang diperlukan ada berapa, ya. Apakah dia itu sistemnya tertutup atau terbuka, gitu kan ya. Kemudian temporary structure-nya ya, struktur sementara ya. Kalau di proyek itu ya pastinya adalah
set office-nya ya, itu ada di mana letaknya gitu kan ya. Kemudian juga storing yang tertutup ya di sini gitu kan ya. Nah ini perlu dipertimbangkan, termasuk juga membuat pagar pengamanan proyek gitu ya. Untuk apa tujuannya ya? Supaya tidak banyak orang yang masuk, bisa orang-orang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke lingkungan proyek, karena lingkungan proyek sekali lagi itu berbahaya ya. Kalau kalian baca banyak kok berita-berita ya, cari aja berita, search di Google atau apa gitu kan ya. Banyak orang, anak-anak gitu kan yang kecelakaan karena entah itu kelalaian si kontraktornya ya, tidak membuat pagar pengaman di sekeliling proyek, atau sudah ada pagar pengaman itu tapi anak-anak atau para orang-orang yang tidak berkepentingan ini tertarik dan mereka diam-diam masuk ke proyek gitu kan ya, sehingga jatuh dan terluka gitu ya. Itu kan baru tuh ada tuh yang baru kemarin atau kapan ya, beritanya itu ada yang anak-anak meninggal ya di Alam Sutra gitu ya, karena ada galian proyek yang tidak diamankan lah gitu ya. Jadi mereka tenggelam tuh galiannya, ada airnya gitu kan. Nah ini kan kelalaian mana nih? Kelalaian kontraktor atau kelalaian bagaimana nih? Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Kemudian yang namanya layout planning ini adalah kegiatan yang sebenarnya kalau saya pribadi itu ya terus-menerus harus di update ya. Makanya kita perlu melakukan replanning, perencanaan ulang lagi. Mengapa perlu diupdate? Mengapa perlu diupdate ya kira-kira kalau menurut kalian? Josephine? Iya, Pak. Menurut kamu kita sudah ada perencanaan nih ya kan, sudah ada perencanaan tata layout seperti ini, oh ini letaknya seperti ini. Itu kan perlu diupdate. Kenapa perlu diupdate kalau menurut kamu? Karena yang direncanain sama yang di lapangan pasti ada bedanya. Kita kan merencanakan sesuai di lapangan ya. Jadi maksud kamu seperti apa nih bedanya? Kenapa bisa berbeda? Karena yang merencanakan pasti belum ada beberapa hal yang di lapangan belum di consider sama yang merencanakan. Oke. Oke lah itu memang ya pasti namanya perencanaan ada something ya, something yang mungkin berbeda. Tapi kan kita berusaha perencanaan itu mateng ya, artinya mateng itu ya memang itulah yang dilaksanakan di lapangan gitu kan ya. Cuman mengapa kok kita perlu, oke kita sudah merencanakan ini sudah diterapkan di lapangan ya kan, tata letaknya seperti ini. Tapi kemudian kita perlu merencanakan ulang lagi gitu ya, melakukan perencanaan ulang secara berkala gitu ya. Mengapa seperti itu untuk terkait dengan tata letak ya, set layout planning? Karena ada aspek time dimension-nya ya, ada aspek waktu. Kita merencanakan layout planning itu kan untuk satu kegiatan misalnya ya, satu kegiatan. Nah, set itu kan terbatas ya, lokasi proyek itu terbatas. Dan ini kan ada beberapa item yang perlu direncanakan ulang, misalnya pekerjaan struktur, ya kan? Pekerjaan struktur itu kan membutuhkan ada rebar, ya kan? Berarti ada pabrikasi untuk besi tulangannya, ya. Bar bending, bar cutternya itu lokasinya di mana, penyimpanan tulangan di mana, penyimpanan apa material struktur di mana gitu kan ya. Nah, kemudian beralih nih ke pekerjaan arsitektur. Pekerjaan struktur udah hampir 100% selesai lah. Kemudian mulai itu ada pekerjaan arsitektur, lebih banyak pekerjaan arsitektur sehingga tulangan, besi tulangan maupun material struktur ini sudah tidak lagi diperlukan untuk di-store di lapangan kan. Nah, bergantilah itu menjadi material-material arsitektur yang masuk gitu kan ya. Nah, ini kan penempatan dan peletakannya bisa berbeda gitu ya. Oh, kalau besi tulangan itu tidak perlu tuh harus dimasuk ke dalam namanya apa? Close storage gitu ya. Tapi kalau misalnya material arsitektur
harus di di ruangan tertutup ya, harus terlindung dari cuaca gitu kan ya. Nah, makanya aspek-aspek perencanaan layout ya, site layout planning ini perlu reconsideration ya, perlu di replanning lagi menyesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan di lapangan itu seperti apa gitu. Oke. Jadi ya again kita perlu cek layoutnya, kemudian cek activity schedule-nya. Ini yang tadi saya bilang kan, karena layout itu ya bergantung pada aktivitas yang dilakukannya gitu ya. Nah, maka kita perlu melihat nih rencana aktivitas ya, itu seperti apa. Rencana aktivitas ini tergambarnya dari mana? Ya tergambarnya dari schedule ya, masa schedule-nya proyek di lapangan. Kemudian resource ya, ini terkait dengan perencanaan logistik ya, logistiknya si proyek itu seperti apa nih, sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan itu atau aktivitas itu, ya kan. Ini juga mempengaruhi tata letak atau layout planning-nya gitu ya. Kemudian cost constraint ya, terkait dengan batasan lah budget ya. Oke. Nah, pertimbangan-pertimbangan lain ya terkait dengan set layout ini, yang pertama itu ada perizinan, masalah perizinan. Artinya kita perlu mengecek ya izin pembebasan lahan pemilik proyek ya. Kita kan misalnya nih kontraktor, kita sebagai kontraktor, maka kita kan sebenarnya lahan itu adalah lahannya si pemilik proyek. Kita ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melakukan pekerjaan di lapangan, ya kan. Tapi yang punya hak atas lapangan itu, hak atas lahan itu adalah si pemilik proyek. Bisa jadi nggak sih Pak, kita melakukan proyek tapi lahannya itu belum bebas? Bisa, dan itu banyak sekali terjadi, terutama untuk proyek-proyek pemerintah ya. Proyek-proyek pemerintah itu kan misalnya proyek jalan tol dan lain sebagainya. Itu kita sudah disuruh untuk melakukan pekerjaan di lapangan, tapi padahal lahannya itu sendiri belum bebas. Dan ini implikasinya besar gitu ya. Yang benar adalah kita selaku kontraktor harus memastikan dulu bahwa memang lahan yang akan kita kerjakan itu adalah lahan yang sudah bebas. Artinya memang sudah benar itu pemiliknya si pemilik proyek ya. Tapi ya seperti ya pada kenyataannya lah, apalagi di Indonesia ya yang kita tahu masalah pembebasan lahan ini rumit sekali ya. Dan banyak calok-caloknya ya, sehingga akibatnya apa ya, banyak kadang itu di proyek itu yang kalau kita baca-baca di berita, oh ini ditutup akses jalan gitu kan ya, oh ini ada terkendala masalah pembebasan lahan, ya itu gitu loh maksudnya ya, karena memang kita punya proyek tapi ya belum seutuhnya lahan proyek itu bebas ya, artinya masih ada pertentangan lah, konflik antara pemilik dan masyarakat yang merasa itu adalah lahan milik mereka gitu ya. Kemudian ya sudah menjadi kewajiban si kontraktor untuk mengecek izin pembebasan lahan ke pemilik proyek. Ini sampai mana nih sebenarnya gitu kan ya. Apakah 100% atau 80% baru bebas atau bagaimana gitu ya. Kemudian juga harus melakukan koordinasi dengan stakeholder atau masyarakat setempat nih yang tadi ya, terkait dengan ya mungkin masyarakat setempat punya berkeberatan ya dengan proyek itu gitu kan ya, atau bagaimana karena mungkin lahannya itu lahan adat ya kan, atau lahannya itu belum bebas dan lain sebagainya gitu. Kemudian pertimbangan lain itu terkait dengan drawing dan kontraknya. Drawing ya atau gambarnya itu kan harus menunjukkan koordinat lokasi proyek secara tepat gitu ya. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan pembangunan tapi kok ya salah gitu ya, lokasinya itu tidak tepat, atau mungkin oh kita proyek ya sama lah seperti kalian bangun rumah kemudian kalian pagar rumahnya kalian melewati tanah yang harusnya punya kalian gitu ya, sehingga tetangga pasti akan komplain kan, loh ini kok masuk ke pagarnya, masuk ke tanah saya gitu kan, itu pasti akan menimbulkan konflik gitu loh. Nah ini sama lah, maka kita perlu punya drawing yang menunjukkan koordinat lokasi proyek dengan tepat gitu ya. Makanya pula kita perlu melakukan survei ya kan, survei oleh tim yang ahli ya untuk perencanaan ini gitu ya, gambar ini lokasi proyek ini gitu ya. Kemudian
terkait dengan kontrak, klausul kontrak ya, terutama terkait dengan pekerjaan persiapan lokasi itu perlu dipertimbangkan. Apa sih sebenarnya isinya? Apa yang menjadi lingkup dari pekerjaan kontraktor di dalam kontrak ya. Nah, kemudian ada survei. Survei ini yang tadi ya, untuk mengetahui batas-batas lokasi proyek sesuai dengan drawing yang tadi, yang sudah disampaikan. Ya kan? Ini benar nggak sih? Kalau misalnya berbeda, ya maka perlu diskusikan. Ini yang mana yang benar gitu ya. Ikut yang mana? Umumnya sih ya pasti kita ikut yang real, data real ya, survei di lapangan gitu. Kemudian memberikan tanda mark atau marking lokasi proyek ya di lapangan. Oke. Nah, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi site layout di proyek ya. Yang pertama itu terkait dengan karakteristik lokasinya itu sendiri ya. Seperti apa sih maksudnya? Ya, misalnya ukuran dan lokasi proyek itu sendiri seperti apa? Apakah ukurannya itu besar ya? Ukuran lokasi. Ini ukuran lokasi, bukan ukuran proyek. Kalau proyek, gedungnya luasannya segini. Tapi kalau kan lokasinya itu pasti lebih besar ya, lebih luas dibandingkan ukuran bangunannya itu sendiri. Nah, ukuran lokasinya itu seperti apa? Kemudian lokasinya itu di mana gitu ya? Apakah di tengah kota atau di pedalaman atau di mana gitu kan? Kemudian jenis tanahnya. Jenis tanahnya itu apa nih? Tanahnya gembur kah? Tanahnya lunak ya? Atau tanahnya keras gitu. Karena itu juga mempertimbangkan menjadi pertimbangan untuk site layout-nya ini. Kemudian inclination-nya, kecuramannya ya. Apakah dia tanahnya itu lokasinya itu datar ya, landai datar atau ada fluktuasi ya, ada naik turunnya gitu kan. Nah, ini kan kalau naik turun juga perlu menjadi pertimbangan. Berarti kalian harus melakukan perataan ya, pematangan lahan gitu kan. Kemudian apakah ada existing infrastrukturnya ya kan, infrastruktur pendukung yang sudah eksis sebelumnya di sana gitu ya. Kemudian bagaimana nih dengan lingkungan sekitarnya ya kan, dan opsi terkait dengan traffic ya, lalu lintasnya seperti apa. Kalau untuk proyek di perkotaan, lokasinya di perkotaan, traffic mungkin ya perlu dipertimbangkan menjadi pertimbangan utama ya, karena kan kalian butuh banyak lalu lalang nih, alat berat, kemudian truk molen gitu kan ya, dan lain-lain sebagainya, truk tanah. Nah, itu kan membuat ketidaknyamanan ya bagi pengendara lalu lintas lainnya di tengah perkotaan. Tapi kalau lokasi proyek kalian itu di pedalaman atau di pinggiran kota gitu ya, yang jauh masih banyak ininya, itu tidak terlalu menjadi pertimbangan gitu loh. Belum lagi misalnya truk tanah. Saya ini pernah dikomplain proyek saya itu jadi dikomplain sama Pemdanya karena truk tanah yang untuk membawa proyek tanah fill ya, timbunan ke proyek itu tanahnya itu ya kita tahu lah, namanya itu tanah pasti kotor kan jalanannya gitu ya. Dan karena proyeknya itu di lokasinya di kota, jadinya jalan kota itu menjadi kotor gitu ya, dan kita dikomplain, dan itu memang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya ya. Timbunan tanah yang jatuh berceceran di jalan itu ya perlu kita bersihkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian pertimbangan faktor kedua itu terkait dengan karakteristik bangunannya itu sendiri. Kalau tadi karakteristik lokasi proyek, nah ini sekarang karakteristik bangunan ya, proyek yang akan kita bangun itu seperti apa, ukuran proyeknya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya lokasi proyeknya itu tanah yang tersedia itu katakanlah 50 ya kan, tapi bangunan kalian, proyek kalian itu adalah 40 gitu ya. Otomatis kalian cuma punya sisa space 10 ya, 10 luasan gitu ya. 10 luasan ini kan kalian perlu memutar otak bagaimana caranya supaya kalian bisa membuat peletakan ya, tata letak tadi set office-nya, storage-nya dan lain-lain gitu ya. Beda kalau misalnya lokasi kalian itu ada 50, tapi kemudian bangunan ukuran proyek kalian itu hanya 30 gitu ya. Berarti kalian masih punya sisa space yang lebih luas ya kan, 20 gitu. Nah, ini menjadi pertimbangan juga gitu ya. Kemudian fungsi bangunannya itu seperti apa gitu ya. Kompleksitas pembangunannya itu terkait dengan apakah ini bisa di sequence atau tidak ya.
bangunan itu kan bisa dilakukan pekerjaannya secara sequence gitu kan ya. Oh, seperti tadi lah, misalnya bangunannya itu 40 kan luasannya. Mungkin ya bisa dibagi menjadi 4 gitu kan. Berarti sisa bangunan kita mengerjakan dulu sequence yang pertama, fondasi di area 1 ya, bagian 1, kemudian baru bagian 2, bagian 3 dan bagian 4 gitu ya. Jadi itu ada sequence-nya gitu kan. Ini bagaimana sequence ini bisa kita rencanakan supaya kita bisa memaksimalkan tata letak di lapangan gitu. Kemudian struktur dan material yang digunakan di proyek gitu ya. Ini juga terkait dengan ya tadi kalau misalnya pekerjaannya masih struktur ya kan. Mungkin ya material-material struktur itu masih nggak apa-apa ya terekspos di lapangan gitu ya, di alam terbuka gitu kan ya. Tapi kalau untuk material-materialnya misalnya arsitektur yang dia itu weather sensitif, maka perlu ada storage ya kan, ada tempat tertutup gitu ya, penyimpanan tertutup. Nah, itu harus dibuat di lapangan gitu loh. Either itu storage-nya itu ada kita benar-benar material arsitektur ini kita masukkan ke katakanlah porta kabin atau apa ya yang di lapangan ya, atau dimasukkan ke dalam gedungnya itu sendiri yang sudah ada bangunan strukturnya gitu kan ya, mungkin di lantai 1 atau lantai 2-nya kan bisa difungsikan ya sebenarnya, asalkan memang kita ada ada sequence lah pekerjaan untuk itu gitu kan ya, tahu itu bisa untuk itu gitu. Kemudian karakteristik kontraktornya ya. Ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi. Apakah kontraktornya sudah punya pengalaman ya, berpengalaman. Artinya ya dia sudah, oh ini mah gampang gitu ya, meskipun cuman tersedia small space untuk tata letak, tapi dia sudah punya pengalaman. Oh ini mah masih bisa lah saya atur-atur. Nah, pengaturannya ini kan membutuhkan manajemen kontraktor yang baik dan berpengalaman ya untuk itu. Kemudian financial capability-nya, apakah si kontraktor ini memang cukup kuat ya untuk financial-nya sehingga dia bisa untuk cash flow-nya ya, sehingga dia bisa mengatur sedemikian rupa tata letak di lapangan ya. Oh ini saya bisa nih buat jadi temporary storage gitu kan ya. Oh ada juga yang nggak bisa, nggak punya duit misalnya kan yang nggak bisa buat atau beli porta kabin untuk menyimpan barang-barang dan lain sebagainya. Ini menjadi pertimbangan dalam hal tata letak layout-nya proyek ya di lapangan. Bisnis strategi risk-nya, apakah kontraktor ini mau bermain dengan risk ya, resikonya. Oh ini nih masih nggak apa-apa lah kalau di luar tanpa kena karena dia beresiko ya, mempertimbangkan resiko ini nggak bakal kena hujan kok, nggak ada hujan di bulan-bulan ini misalnya kan ya, sehingga nggak apa-apa deh itu taruh di luar gitu kan ya, atau seperti apa, nah gitu. Kemudian machinery dan equipment-nya ya. Nah ini terkait dengan apakah machinery dan equipment ini dirental atau punya sendiri si kontraktor ya, kan umumnya itu memang kalau kontraktor kecil ya umumnya mereka merental ya, sewa ya untuk alat-alat berat gitu kan ya. Kalau setelah alat berat itu selesai ya tentu dikembalikan. Nah kalau misalnya perbedaan sewa dan punyain sendiri kan, kalau punya sendiri mungkin pengelolaannya lebih gampang ya, tapi kalau sewa itu kan kontraktor akan berpikir secara keras ini bagaimana supaya biaya sewanya ini sebanding dengan produktivitas di lapangan gitu kan ya. Maka menjadi pertimbangan utama juga dalam hal site layout di lapangan. Atau misalnya yang umum sekali kita sewa itu adalah scaffolding ya, scaffolding, perancah ya di lapangan ya kan. Scaffolding itu kan umum disewa ya kan. Bahkan kontraktor besar itu umumnya seperti Baskita atau apa, mereka punya sebenarnya scaffolding. Tapi kan misalnya mereka punya proyek di katakanlah Sulawesi. Hub untuk scaffolding material mereka itu kan di Jawa gitu ya. Mereka kalau misalnya ongkos mereka bawa ngangkut scaffolding dengan kapal kemudian ke lokasi proyek di katakanlah di Sulawesi, Gorontalo atau apa, itu kan jauh misalnya. Lebih baik mereka sewa gitu kan ya dengan yang memang dengan supplier scaffolding di sana yang memang sudah ada di sana gitu ya. Nah, ini kan sewa ini, barang-barang yang scaffolding ini perlu direncanakan taruh di mana gitu ya di lapangan. Jangan kita memperkirakan scaffolding itu seperti apa ya, cuma bentuknya kecil. Enggak ya. Scaffolding itu kan memang
apa ya namanya, alat bantu kan ya, alat bantu untuk pekerjaan-pekerjaan maupun arsitektur, dan itu banyak kita butuhnya gitu kan ya, apalagi kalau misalnya pekerjaannya itu ke atas gitu kan ya, apa misalnya mengecor lantai atas gitu ya, upper structure, lantai 1 dari ground. Ini kan butuh scaffolding untuk menyangga bekisting di lantai, bekisting lantai atasnya gitu kan ya, sebelum dicor gitu kan. Nah ini ya pertimbangan seberapa banyak scaffolding yang kalian sewa atau yang kalian butuhkan itu akan mempengaruhi juga seberapa apa seberapa besar space yang perlu kalian sediakan untuk menyimpan scaffolding itu gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kita teruskan. Nah, umumnya nih kalian bisa lihat di gambar ya. Umumnya nih kalau pekerjaan itu kan pertama-tama ya pastilah pematangan ya, lahan ya, persiapan lahan. Itu ada mobilisasi peralatan dan pekerja, kemudian pohon-pohon atau apa itu kita cut ya, tebang gitu ya. Kemudian land clearing ya, pembersihan lahan ya kan, stripping topsoil, di strip tuh digaruk gitu ya, apa tanah atasnya ya, topsoil. Kenapa harus digaruk? Karena tanah atas itu kan tanah yang jelek ya untuk pekerjaan konstruksi, tidak keras gitu ya. Kemudian membersihkan lumpur dan tanah yang jelek ya, misalnya dengan cara menggali, kemudian kita perlu menimbun kembali ya kan, embankment ya, kemudian meratakan dan memadai tanah dengan roller lah ya. Nah, ini adalah tahap persiapan lokasi konstruksi yang umumnya terjadi ya. Kemudian set utilities ya kan. Apa yang dimaksud dengan utilitas? Itu adalah kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi dan mobilitas dalam proyek konstruksi gitu ya. Nah, utilitas ini seperti apa? Ya workshop lah, ya kan, instalasi pembuangan sampah lah, air bersih lah, air kotor, listrik, kantin, mes. Nah, itu semua adalah utilities, stat utilities, ya kan. Jadi utilities itu semua fasilitas di luar pendukung ya, di luar pekerjaan utamanya itu sendiri, bangunan proyek itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya nih, contoh map ya, di mana kita ada legendnya di sini dan ada nomor-nomor. Ini biasanya umumnya sekali kalau kalian buka gambar perencanaan, pasti akan pertama halaman-halaman awal lah ya, itu ada kelihatan ini gambar general layout-nya ya, seperti ini. Oh ini ada nomor 1 itu ya, kalian cari ini nomor 1 ini apa, nomor 2 ini apa, ini tahu kecil nih ya, sampai mata saya juga kurang bisa melihatnya ya. Oh nomor 3, oh nomor ini adalah ini camp area gitu ya. Ini camp areanya aja sebesar ini gitu kan ya, atau apa gitu ya. Ini workshopnya ya kan. Lokasi proyeknya di mana gitu ya, seperti itu. Oke. Ini ada garis konturnya. Garis kontur ini kan ada angka-angka nih ya. Angka semakin tinggi ya berarti semakin tinggi ya. Angka yang rendah berarti dia akan kelihatan lah konturnya ya seperti apa gitu ya. Nah ini contoh workshop ya. Workshop di proyek di Kalimantan Tengah gitu kan. Nih ada proyeknya, ada porta kabin ya untuk storage material lah, untuk storage alat-alat ya, alat-alat terutama yang listrik di sini ya kan. Kemudian ini ada untuk office-nya gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini adalah untuk layout untuk temporary mesh ya, meshnya ya, mesh pekerja, temporary camp ya. Di sini nih. Nah, seperti kalian lihat semakin banyak pekerja yang kalian gunakan ya, kalian perlu menyediakan lebih banyak tempat tinggal ya, mesh ya untuk pekerja. Ini kan ini aja sebanyak ini gitu ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini umumnya toiletnya ya kan. Nah, ini contoh lagi ya yang lain. Ini kalau ini kan proyek di
ya boleh kita bilang pinggiran lah ya, pedalaman gitu kan ya. Jadi masih banyak hutan gitu kan ya. Ini ada camp gitu kan ya. Ini ada lokasi set office-nya gitu kan ya. Ini masih apa ya? Masih lega lah bagi kontraktor untuk merencanakan gitu ya. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan proyek yang proyeknya itu di kota gitu ya, di tengah kota seperti ini nih, ya kan. Kanan kirinya itu sudah gedung-gedung, sudah punya orang gitu kan ya. Nah, kalau kalian mau merencanakan termasuk nih merencanakan sell out itu kan termasuk merencanakan alat beratnya letaknya di mana. Misalnya tower crane nih, ya kan, tower crane. Nah, ini kan kalian perlu merencanakan juga tower crane itu panjang boomnya ini berapa ya, panjang lengan tower crane-nya ini berapa gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kan berbahaya ya untuk kalau misalnya kanan kirinya ini ternyata pas ada kena dengan apa namanya? Kena dengan bangunan sekitarnya, itu bisa berbahaya gitu kan ya. Maka itu juga ada pertimbangan tinggi rendahnya si tower crane gitu kan ya. Kemudian bisa jadi satu proyek itu ya, lokasi satu proyek itu punya 2 sampai 3 tower crane gitu kan ya. Bagaimana mengoperasikan tower crane ini supaya mereka tentu ya kita beranggapan dengan adanya banyak tower crane kan lebih memudahkan proses transport material ya, dan lebih mempercepat lah karena lokasinya mungkin cukup luas. Tapi kan jangkauan tren ini bisa jadi saling bertabrakan gitu ya antara tower crane 1 dan tower crane 2 gitu ya. Yang biasanya di gambar itu bulat gitu ya. Itu jangkauan boomnya tower crane. Nah, ini seperti apa? Ini perlu ada perencanaan tinggi dan rendahnya si tower crane juga gitu kan ya. Misalnya seperti itu. Kemudian ini ada apa ya ini ya? Oh, ini mah alat uji nih ya. Ini ada apa elemen dari tower crane-nya gitu kan ya. Ini ketika tower crane baru masuk, baru kalian mau install erect itu tower crane-nya ya kan. Kan ngireknya dari bawah ke atas satu persatu gitu ya. Nah, ini kan material elemen tower crane ini perlu ditaruh di mana juga, itu perlu kalian pertimbangkan juga gitu ya. Kemudian ini apa nih? Nggak kelihatan jelas nih. Ya seperti itulah. Kemudian ini kalian perlu kalau di tengah kota pasti perlu untuk melakukan pengamanan proyek lokasi ya. Jadi ada pagernya gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya layout planning ya? A plan for the construction ya. Jadi which is prepared by the contractor ya, yang bertanggung jawab untuk aset layout planning ini adalah kontraktor as part of the mobilization activities ya kan, aktivitas mobilisasi sebelum pekerjaan itu dilaksanakan di lapangan. Dan ini juga terkait dengan memutuskan ya, memutuskan penataan lah, penataan fisikal ya, semua sumber daya yang dibutuhkan di lapangan ya, yang sumber daya ini kan peletakan ini, arrangement ini akan memakan space yang tersedia di dalam construction site ya, dan sayangnya space di construction site itu terbatas gitu ya. Jadi mengapa itu penting? Ya memang site space itu sendiri adalah limited resources. Jadi site space itu ya cuma segitu aja gitu ya. Lokasi kalian, proyek kalian ya cuma segitu aja, luasannya ya segitu aja gitu loh. Kalian tidak bisa menambah atau mengurangi gitu kan ya. Maka kalian harus bekerja sebaik mungkin melakukan penataan tata letak ini ya, tata letak sumber daya yang diperlukan ini sebagaimana sedemikian rupa supaya bisa kalian bekerja di suatu lokasi proyek itu gitu ya. Dan use of site space ini dapat mempengaruhi produktivitas, safety dan security of the construction site ya, mempengaruhi produktivitas, aspek keselamatan dan keamanan proyek konstruksi itu sendiri, yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada cost and time ya. Nah, site layout ini sendiri digunakan untuk ya tentu technical preparation ya kan, kemudian supporting pada saat kita tender ya, kontraktor itu tender atau ngebid gitu kan ya, dan ensuring the continuous operation, memastikan bahwa aktivitas di proyek itu terus dapat dilakukan gitu ya. Kenapa itu penting gitu ya? Apa sih manfaatnya? Ya tentu untuk mengoptimalkan waktu ya, durasi proyek,
mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor di proyek gitu kan ya, mengoptimalkan manajemen logistik kontraktor di proyek gitu kan ya. Kalau kalian tidak bisa ya, ini juga umum sih terjadi. Wah, ini sudah tahu nih harusnya kegiatan ini membutuhkan barang ini ya, material A ini. Ini harusnya udah ada nih oleh logistik manajernya, itu sudah dipesan dan sudah akan masuk ke lapangan. Tapi ternyata kalian di lapangan itu selaku construction site manager itu belum menyediakan space untuk menaruh material ini ya, katakanlah apalah apa sih, dak beton atau apalah pokoknya. Nah, itu harus kalian kalian menjadi namanya menjadi kelabakan kan, karena kalian lalai untuk mengatur tata letak atau layout proyek ini gitu ya. Dan itu tentu berdampak pada tadi biaya Kak. Mungkin itu jadinya karena harus ada nunggu, di stop dulu, di delay dulu sehingga ada biaya tambahan ya, di-charge kena biaya tambahan, atau karena aspek waktu pastinya, karena harusnya ini pekerjaan ini sudah dimulai karena membutuhkan material ini tapi belum bisa datang ke proyek karena tidak ada tempat ya kan, misalnya atau seperti apa. Kemudian benefit lain ya tentu untuk memaksimalkan safety ya kan, keselamatan, keamanan dan efisiensi ya proyek. Safety itu ya termasuk ya kalian dalam hal merencanakan tata letak material lah atau tata letak heavy equipment lah ya kan, itu harus mempertimbangkan safety-nya gitu ya. Oh, apa tadi misalnya mobile crane atau misalnya ekskavator yang ada di lapangan di lokasi proyek ini harus diletakkan di mana nih kalau misalnya lagi idle ya. Jangan diletakkan di akses pekerja ya kan, kalau di akses pekerja itu sangat berbahaya gitu kan ya. Bisa jadi pekerjanya itu ketabrak sama si heavy equipment ini gitu kan ya. Atau misalnya terkait dengan pengamanan yang tadi itu ya, lokasi proyeknya itu kalian lalai nih memberikan pengamanan, entah itu either pagar pengaman atau mungkin rambu-rambu keamanan ya, dilarang masuk, danger dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi ya, berdampak pada keamanan pekerja maupun orang-orang lain yang di sekitar proyek gitu ya. Kemudian benefit lain untuk meminimalkan kerugian material ya kan. Makanya perlu ada perencanaan logistik tadi ya. Mana nih yang harus dipesan dulu gitu kan ya. Karena material di proyek itu kan juga punya batas kadaluarsa ya. Kemudian resource consumption ya, konsumsi sumber daya gitu kan ya. Terus diminimalkan. Kehilangan waktu transport ya, itu juga diminimalkan. Meminimalkan kecelakaan ya, kerugian maupun limbah dari proyek itu sendiri gitu ya. Nah, metode untuk perencanaan site layout ini ya bisa kita bagi dua lah. Ada yang intuitif, ada yang computer aid ya. Kalau intuitif artinya berdasarkan manual aja, bahwa berdasarkan personal experience construction site manager ini seperti apa dia merencanakan tata letaknya ya, layoutnya, atau berdasarkan kebiasaan ya, kebiasaannya seperti apa, atau berdasarkan ya random decision lah, bahwa oh ini ada sewaktu-waktu ada tiba-tiba ada masalah ini dibuat, oh ini harus diletakkan di sini, oh ini harus diletakkan di sini. Ini adalah jenis random decisions gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan computer edit ya, artinya menggunakan mathematical models ya, genetic algoritma ya, fuzzy logic, neutral network ya, atau DSS, Decision Support System, untuk merencanakan tata letak ini gitu ya. Nah, umumnya sih ya kalau kalian tertarik untuk tugas akhir ya kalian bisa nih memakai merencanakan site layout planning gitu kan ya, construction site layout planning dengan mathematical model atau yang lainnya gitu ya. Karena sih memang pada umumnya ya kita pada prakteknya ya kita umumnya based on personal experience saja gitu ya.
Padahal kan belum tentu itu yang tepat gitu ya. Kalau misalnya based on mathematical model dengan adanya kondisi-kondisi tertentu yang sudah dihitung dengan bantuan komputer tentu akan lebih baik ya. Cuman ya who knows, jarang soalnya paper terkait itu ya. Next, apa sih ya beberapa dokumen yang diperlukan ketika kita mau merencanakan layout ini ya, set layout ini. Kira-kira apa ya? Nisa? Halo, Nisa? Khairul Nisa? Perlu gambar proyeknya mungkin, Pak. Apa? Gambar ya? Ya. Ya, gambar pasti, ya kan? Gambar perlu kita lihat, gitu kan ya. Gambarnya ini disediakan oleh konsultan perencana umumnya kan ya. Kalau ini tender kontraknya kontrak konvensional, gambarnya ya dari konsultan gitu kan ya. Yang kemudian kasih ke pemilik proyek kasih ke si kontraktor gitu kan ya. Kita perlu melihat gambarnya yang tadi. Kemudian apa lagi selain gambar? Michael? Apa ya? Kalau menurut saya sih, aduh saya tahu tapi saya lupa bahasanya. Kemarin saya baca di Bedeng soalnya. Kamu magang ya? Iya, saya lagi magang sekarang. Di mana? Di Astra, Pak. Tapi proyek? Proyek perumahan, betul. Oh, perumahan. Oke. Kalau Bernard, dokumen apa sih yang kira-kira kalau kalian butuhkan untuk merencanakan set layout di lapangan ini? Ini menurut saya DED sih, Pak. Halo, apa? DED. Kecil banget suaranya. Apa ya, Bernard? Pak, DED, Pak. Gambar DED. Iya, betul. Detail engineering desainnya ya, drawingnya Betul, ya. Ini kok sampai di sini. Oke, kita lihat nih. Jadi memang secara umum ya kita bagi dua ya. Ada dokumen drawingnya yang kita perlukan dan ada written document yang kita perlukan. Drawing itu yang tadi ya, ada site map-nya, ada general site plan-nya, ada organizational plan-nya, dan ada operational plan-nya. Operational plan itu yang lebih detail ya, ada editnya itu tadi. Kemudian written document. Apa sih yang dimaksud dengan written document? Kalian kan kalau mau merencanakan ini letak di mana ya, lokasi layout proyek, kalian perlu juga mempertimbangkan dokumen-dokumen terkait ya, kontraknya ya. Tapi kontraknya itu kan terutama itu speknya, spesifikasi teknisnya. Ini seperti apa gitu ya, yang di dalam kontraknya itu material ini tidak boleh kena hujan misalnya. Material ini harus di ruang tertutup. Nah, itu berarti kan harus merencanakan bahwa material ini harus diletakkan di storage yang close ya, tertutup. Nah, itu kan mempengaruhi kalian butuh berapa banyak close storage di lapangan. Kemudian kalian juga perlu work safety document gitu kan ya. Proyek itu kontraktor pasti harus ada work safety document ya, dokumen K3-nya ya kan. Bagaimana dokumen K3 itu biasa disusun sendiri itu oleh HSE officer-nya kan. Nah, ini coba deh Bernard atau siapa yang lagi magang itu coba tanyain ada nggak work safety document-nya, dokumen K3 proyek. Nah, itu kan di dalam dokumen itu juga sudah detail ya dijelaskan bagaimana itu peletakan-peletakan terutama terkait dengan misalnya nih soket atau listrik atau pasokan listrik itu harus bagaimana tata letaknya, tidak boleh kena di bawah misalnya, sehingga kalau bawah itu kan nanti takut kena hujan atau kena hujan atau air itu berbahaya gitu kan. Tata letak terkait dengan limbah proyek itu seperti apa nih, pemakai minyak ya kan, minyak atau ini seperti apa nih harus dikelola gitu kan ya. Itu harusnya ini waste management document. Nah, ini proyek itu misalnya kan butuh genset. Genset itu kan butuh butuh bahan bakarnya. Bahan bakar genset ini juga akan ada
outputnya ya, produce yang limbahnya yang terbuang. Nah ini harus bagaimanakan ya kan? Apakah harus di storage sendiri, atau kalian akan menyimpan dan kemudian meminta pihak ketiga ya untuk mengambil dan mengelola limbah ini gitu ya. Nah seperti itu. Umumnya kan kita tidak ada tuh ya, buang aja langsung ke tanah gitu ya, diserap ke tanah itu tidak boleh karena itu sebenarnya itu yang salah ya, ininya berdampak pada lingkungannya besar gitu ya. Kemudian written document terkait dengan project schedule-nya itu sendiri ya, time schedule-nya itu sendiri kan harus tadi yang saya bilang merencanakan sesuai dengan aktivitas yang sedang dikerjakan di lapangan gitu kan ya. Oh ini aktivitas struktur ya, berarti butuhnya material struktur itu seperti apa, karakteristik material struktur gitu kan ya. Oh ini sudah masuk ke MEP ya kan, pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing, ini materialnya bagaimana ini ya kan. Nah ini akan mempengaruhi storage-nya butuh atau tidak ya kan, peletakannya di mana, seberapa banyak gitu kan ya. Maupun supporting documents lain lah yang mendukung ya. Nah, ini contohnya site map, ya kan? Site map itu ya skala mappingnya ya besar ya, 1:1000 sampai 1:5000 mungkin ya. Nah, ini kan untuk menggambarkan saja bahwa lokasi proyek itu di suatu wilayah itu di mana gitu ya, dan bagaimana rupanya gitu ya, bentuknya. Nah, di sini informasi yang kita butuhkan adalah tentu topografinya, ya kan? Kemiringan, ya kan? Ukuran ya kan, kemudian environmental properties-nya ya, fasilitas yang ada di sekitarnya. Oh di sini mungkin ada jalan raya ya, ini jalan raya. Oh kalau misalnya ada apa-apa mungkin rumah sakit tuh dekat di sini, misalnya lokasi rumah sakit di sini ya kan, atau yang lain-lainnya lah gitu ya. Kemudian aksesibilitas ya, jalan, aksesibilitasnya untuk mana nih yang lebih dekat supaya bisa masuk sebagai akses jalan masuknya proyek gitu ya, apakah di sini dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Pak, maaf, gimana? selamat siang Pak. Saya tadi udah Zoom 5 menit di awal, terus mati lampu, jadi wifi-nya mati Pak. Baru bisa join sekarang, lampunya baru hidup. Bu Izin Elsie ya, ini siapa ya? Elsie Pak. Oh ya nggak apa-apa, lanjut aja ya. Iya Pak, oke ya. Pak, makasih. Kemudian ini tadi opsi terkait dengan opsi transportasi ya. Mungkin ada cuma satu jalan ya kan. Apakah kalau misalnya proyek-proyek yang dekat dengan pelabuhan berarti bisa kalian lebih gampang ya untuk misalnya tadi supply material dari satu pulau ke pulau lain gitu kan ya, melalui kapal gitu kan ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian material supply ya kan, supply materialnya ini terkait dengan di mana nih harusnya kita dapat batu kerikil gitu ya, batu pecah atau quarries ya. Kemudian bagaimana nih kita buang nanti nih, kalau kan kalian akan melakukan pekerjaan pematangan lahan ya. Jadi kalian akan ada timbun, gali dan timbun gitu kan ya. Kalau gali misalnya tanah yang jelek ini, kalian harus buang kemana? Keluar proyek itu di mana gitu kan ya. Harus diketahui dulu nih, yang mana yang lokasi quarry yang bisa kalian jadikan sebagai tempat pembuangan gitu kan ya misalnya. Atau misalnya fill, butuh kalian pekerjaan timbunan gitu kan ya, supaya sama tuh selevel dengan yang diinginkan di dalam gambar ya, lokasi proyeknya itu gambar proyeknya, speknya itu butuh ketinggian level di sekian lah gitu ya. Maka kalian butuh pekerjaan timbunan. Nah, pekerjaan timbunan ini kalian butuh, nggak bisa nih ambil dari sini, harus ambil dari yang mana yang bisa untuk menjadi material timbunan di proyek kalian gitu ya. Atau plans ya, misalnya kalian perlu membuat batching plan ya kan, untuk kalian tidak mau ready mix lah, kalian tidak mau supplier ya, ke supplier, minta supplier untuk ngirim ready mix beton. Tapi kalian buat sendiri batching plan. Nah, batching plan ini lokasinya di mana? Kan supaya kan tidak terlalu jauh dengan lokasi proyek gitu ya. Kalau di proyek sendiri ya batching plan ini baiknya kan dekat lokasi quarries-nya ya kan, yang ada memang materialnya untuk batu pecah, pasirnya ya kan, dan lain sebagainya gitu.
Kemudian hospitalnya di mana? Yang tadi saya bilang, oh kalau bisa sih yang dekat, cari yang ada memang kalian harus bisa mengidentifikasikan hospital terdekat dari lokasi proyek kalian, gitu kan ya. Kemudian infrastrukturnya ya, gas, water, listriknya ya. Ini adalah site map. Kemudian ada general site plan yang perlu kalian pertimbangkan. Nah, ini construction site manager ini yang perlu untuk membuat ini gitu ya. Ini tentu skalanya lebih kecil ya kan, 500 sampai 1000. Nah, yang di sini kalian perlukan informasinya tentu dengan dimensi ya dan levelnya itu terkait dengan floor plan ya, denah lantainya dan tampaknya, section ya, potongannya. Kemudian buildings, proyeknya itu sendiri ya, tampak 3D-nya juga. Kemudian protected items yang ada di lapangan. Kemudian jalan di sekitar proyek ya. Akses menuju proyeknya itu sendiri, site aksesnya seperti apa ya. Posisi dari main equipment, posisi TC lah ya, tower crane, posisi mobile crane, kalau pakai mobile crane, posisi-posisi lah kan perlu mempertimbangkan posisinya itu mau letak di mana gitu ya. Kemudian walking space ya, maupun main facilities, temporary buildings yang ada ini ya, itu di mana. Ini toilet misalnya, ruang first aid misalnya, meeting room untuk di lokasi proyek ya kan, dan lain-lain sebagainya lah. Kemudian security sistemnya ya, pengamanan di proyeknya seperti apa gitu ya, pagar. Nah, kemudian mirip seperti tadi general site plan, kalian perlu membuat site phase plan. Ini yang tadi terkait dengan apa namanya? Operational ya, operational plans gitu ya. Ini kan terkait dengan aktivitasnya, sesuai dengan aktivitasnya yang diperlukan, dan ini perlu di update sewaktu-waktu ya, sesuai dengan menyesuaikan dengan aktivitas yang akan kalian lakukan gitu kan ya. Nah, ini juga kalau set phase ini ya tentu merepresentasikan certain construction phase ya, entah itu mungkin masih pekerjaan tanah ya, pekerjaan tanah mungkin ya masih lebih gampang, banyak lokasi space yang bisa kalian gunakan. Sudah masuk pekerjaan struktur, mungkin sudah mulai kelihatan nih pondasi-pondasi ini kan. Nah, sudah kepake sebesar ini, seluas ini, sisanya semakin kecil nih, bagaimana kalian arrange itu gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini informasi yang dibutuhkan. Selain tadi yang general site plan, kemudian kalian update, kalian perlu menambahkan posisinya, ya kan, moving direction ya, pergerakan dari alat-alat utama ya, alat-alat beratnya itu seperti apa, ya kan. Kemudian posisi dari working space-nya, ya, exact place untuk depot dan storage-nya, kemudian area lalu lintas pekerja ya, jalur listrik ya, power supply ya, kemudian water maupun gas supply, kemudian letak waste container ya, dan security systemnya. Security system perlu CCTV misalnya, taruh di mana nih CCTV-nya. Kemudian ada detail operation plan ya. Ini yang benar-benar lebih detail lagi ya, dan ini biasanya hanya jika diminta, jika memang diperlukan gitu ya. Jadi ini terkait dengan teknologi yang mungkin tidak ada di gambar konstruksinya, tapi kan kalian perlu untuk membuatnya ya. Jadi kalian perlu buat sub drawing-nya, kemudian detail operation drawing-nya, dan plan-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya, bahwa kita perlu ada mempertimbangkan time dimension dari perencanaan layout ini. Ya, kenapa? Karena construction activities itu pada kenyataannya sifatnya dynamic, ya kan. Jadi selalu berbeda gitu ya antara satu aktivitas dengan aktivitas lain gitu kan ya. Bahkan dari satu pekerjaan misalnya pekerjaan
struktur itu ada mulai dari pekerjaan substructure, kemudian upper structure. Substructure-nya itu ada misalnya kerjaan pondasi, ya kan, galian pondasi, pemancangan, kemudian tile cap, ya kan, hingga akhirnya nanti baru bikin pondasinya, ya kan. Selesai itu satu fondasi, baru kalian bisa membuat pekerjaan atasnya, struktur atas, gitu kan ya. Nah, ini kan adalah dynamic ya, jadi memang bertahap gitu loh, dan tidak statik gitu ya. Kemudian saya layout objek itu dibutuhkan ya hanya untuk sebenarnya satu periode waktu tertentu gitu ya. Oh ini seperti tadi saya jelaskan misalnya untuk bar bending, bar cutter itu kan hanya untuk selama periode kalian membutuhkan workshop untuk bar bending dan bar cutter ini ya kan, fabrikasi besi tulangan ya kan. Kalau sudah selesai pekerjaan struktur, misalnya kalian sudah masuk pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, sudah tidak perlu lagi fabrikasi besi tulangan ini, sehingga itu lokasinya itu bisa di move ya, dipindahkan, dihilangkan dan diganti dengan storage untuk yang lainnya gitu ya. Sehingga space-nya itu tadi menjadi available for new object ya, untuk new resources ya. Nah, sebenarnya terdapat 3 jenis layout planning ya. Yang pertama itu static layout planning. Kemudian phase layout planning dan dynamic layout planning. Static layout planning itu artinya ya kita menganggap bahwa perencanaan kita menganggap bahwa aktivitas proyek itu statik ya, sehingga kita tidak lagi mengubah-ubah gitu ya, mengubah-ubah tata letak yang awal sudah kita rencanakan ya. Jadi ini tidak mempertimbangkan actual lifetime dari objek itu ya, dan tidak mempertimbangkan aktivitas konstruksi itu sendiri ya, sehingga dia tidak mengizinkan reuse of space, penggunaan kembali dari space yang ada di lapangan. Kalau yang phase layout planning itu kita sudah memikirkan bahwa memang aktivitas konstruksi itu kan dynamic ya kan, maka adalah perubahan-perubahan di lapangan. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian kita bagi menjadi beberapa interval waktu ya, sehingga kita melakukan perubahan layout itu secara bertahap, berkala gitu ya. Kalau dynamic layout planning ini benar-benar menginklusikan faktor waktu ya, dimensi waktu ini dalam hal perencanaan layout di lapangan ya. Layout lapangan ini secara kolektif dioptimalkan setiap waktu ya, dari awal proyek sampai akhir proyek ya, supaya memaksimalkan memaksimalkan alur kinerja proyek di lapangan ya. Kemudian di actual changes in the perubahan-perubahan aktual yang terjadi terhadap resources di dalam lapangan ini dipertimbangkan semuanya dalam hal untuk memproduksi atau merencanakan layout ya, tata letak di lapangan ini. Nah, weakness-nya apa untuk masing-masing jenis ini? Kalau untuk static layout planning itu berarti sebenarnya gambar kita ya, perencanaan layout kita itu tidak menggambarkan yang sebenarnya gitu ya, karena kita menganggapnya ya cuma satu itu dan kita tidak mengubah gitu kan ya, sehingga itu tidak menggambarkan actual activity ya, dan akibatnya itu bisa berdampak lah pada aktivitas di lapangan, sehingga kita tidak bisa mendapatkan goals ya, tujuan dari kenapa kok kita melakukan layout planning ini, yaitu ya tadi ya, supaya time-nya efisien, cost-nya efisien, safety-nya terpenuhi, security-nya terpenuhi gitu kan ya. Kalau dynamic ya, secara ekstrim dynamic layout planning itu weakness-nya apa? Bahwa kalian butuh effort ya kan, butuh effort yang jauh besar untuk selalu mengupdate layout kalian ya, layout arrangement kalian di lapangan, menyesuaikan dengan setiap aktivitas yang dilakukan tiap harinya gitu ya. Dan ini tentu akan memakan waktu, dan kalian butuh satu orang khusus atau mungkin satu tim khusus untuk ini gitu ya, hanya untuk terkait dengan layout management di lapangan ya kan.
Nah, ini contohnya ya dari Sadekpo and Andayes ya tahun 2015. Kalau statik itu ya udah, oh ini lokasi proyeknya nih ya kan, lokasi gedungnya ya kan, strukturnya di sini. Ini A, B, C, D, E, F, G, H ini ya. Ini adalah untuk peletakan entah untuk storage, untuk kantor proyek, untuk apalah ya, seperti ini aja sampai selesai gitu ya, tanpa ada perubahan-perubahan. Ini sih sebenarnya statik ini bisa aja kalian lakukan ya, asalkan memang space yang tersedia di lapangan itu cukup ya, cukup artinya memang luas ya kan, dan untuk gedungnya sendiri ini kecil gitu ya, sehingga ya mau ada perubahan apapun kalian butuh tambahan untuk space ya kalian bisa langsung menambah di yang kosong-kosongnya itu gitu kan ya. Tapi ini jarang ya, karena kan umumnya ya terutama proyek-proyek di tengah kota ya lokasinya segitu, gedungnya mungkin ya juga hampir sebesar itu sehingga space-nya menjadi sangat kecil gitu kan ya. Kemudian kalau yang ini, yang gambar B ini adalah contoh untuk phase layout planning ya. Jadi ada dia buat partial layout 1 dan kedua. Ini misalnya tahap 1 ini berlaku untuk bulan 1 sampai 10 seperti ini ya peletakannya. Kemudian bulan kedua ini berbeda nih, sedikit berbeda peletakannya ya, dan fungsinya juga berbeda gitu ya. Nah ini dari bulan 11 sampai bulan 18 misalnya. Jadi dibagi menjadi seperti itu. Mungkin umumnya ini ya dibagi menjadi tadi untuk pekerjaan struktur, untuk pekerjaan arsitektur, dan MEP gitu ya. Kemudian untuk dynamic nih, kalau dynamic ini selalu diubah ya, di-arrange sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Mungkin ya bulan pertama sampai keempat karena masih pekerjaan tanah ya kan, atau pekerjaan pondasi, jadi ya tidak terlalu banyak ya, tidak butuh space ya untuk peletakan material dan lain sebagainya gitu kan ya. Kemudian di bulan 5 ke 6 dia mungkin harus menambahkan, sudah masuk pekerjaan struktur, jadi dia harus menambahkan close storage di sini gitu ya. Pekerjaan bulan 7 sampai 8 mungkin ini sudah berubah lagi ya. Ini dia alihkan, fungsikan untuk storage yang lain gitu ya, bukan B lagi tapi F gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah dynamic contoh ya, konsep dari dynamic layout planning. Oke. Nah, sampai sini kita sudah selesai membahas layout planning. Ada yang mau ditanyakan? Atika, Pak. Ya. Gimana? Atika mau nanya, Pak. Ya, apa? Jadi kalau misalnya kontraktor itu, kalau ada, misalnya kita sebagai kontraktor nih Pak, ada nggak Pak perhitungan sebagai seorang kontraktor terhadap lingkungan sekitar, misalnya pada saat proses pemancangan tiang pancang. Kan mana tahu itu tanah bisa turun gitu Pak, jadi kayak gedung-gedung bisa ada yang tanah yang turun gitu Pak. Iya, terus itu ada diperhitungkan nggak Pak? Itu masuk sebenarnya ke ini ya, resiko ya sebenarnya, itu resiko pekerjaan kontraktor. Seperti yang Atika bilang, terutama pemancangan ya, pekerjaan pemancangan pakai alat pancang ya kan, cebung gitu kan ya. Itu kan bisa retak-retak tuh gedung atau rumah sebelah gitu ya. Dan itu juga banyak yang terjadi sebenarnya ya. Nah, ini makanya sebelum dilakukan pekerjaan pemancangan, umumnya kontraktor akan melakukan survei dulu ya, survei ke tetangga-tetangga di sekitar, rumah-rumah tetangga, dia difoto, digambar, dilihat gitu kan ya. Kemudian kalau terjadi proses pemancangan dan memang ternyata ada retak ya, ada komplain dari tetangga, wah rumah saya retak nih gitu kan ya. Dan memang kemudian dicek itu retak, maka itu memang menjadi tanggungan kontraktor untuk memperbaiki retak itu. Either dia memberikan ganti rugi, ya kan, atau dia memperbaiki, disuruh tukang untuk memperbaiki retak itu, ya kan misalnya ya. Nah ini memang perlu menjadi perhitungan kontraktor ketika dia melakukan suatu proyek ya, tapi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam RAB, itu tidak bisa ya tentunya. Tapi itu adalah resiko, itu adalah
apa namanya istilahnya biaya yang menjadi tanggungan kontraktor. Memang kan kontraktor harus mempertimbangkan metode konstruksi yang dia pilih, apakah dia itu akan merugikan yang tadi ya surrounding apa masyarakat sekitar ya, lingkungan sekitarnya gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Tapi memang pada praktiknya terutama kalau kalian itu ada lokasi proyek, kemudian lokasi proyeknya itu di tengah kota atau berhimpitan dengan gedung-gedung sekitarnya, ya kalian harus itu melakukan dokumentasi dulu ya. Jadi bisa dicek ini benar nggak kalau ada retak atau apa itu memang benar nggak disebabkan oleh kegiatan yang konstruksi yang kalian lakukan gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan ke weather mitigation ya. Nah, in what way sih sebenarnya ya? Dalam hal apa sih sebenarnya weather itu dapat berdampak pada pekerjaan konstruksi ya? Siapa nih yang belum? William deh, William. William hadir? Nggak ada ya? Clifford. Ya, halo Pak. Menurut kamu in what ways nih ya weather dapat berdampak pada pekerjaan konstruksi? Kalau untuk konstruksi yang belum ada atap, kalau hujan kencang jadi berhenti Pak proyeknya. Ya. Jadi terkait dengan produktivitas ya pada akhirnya ya. Nih, weather itu ada dua aspek. Yang pertama itu temperaturnya, tentu ya, mempengaruhi temperatur, kemudian mempengaruhi yang satu lagi itu peristiwanya, misalnya tadi hujan gitu kan ya, atau salju atau badai puting beliung misalnya di Jogja itu kan banyak tuh angin kencang gitu ya. Nah, kalau ada terjadi extreme weather events, tentu kan membuat unfavorable ya inefficient condition sehingga kehilanganlah produktivitas pekerjaan di lapangan. Sama untuk temperatur juga sama ya. Terlalu humid, terlalu panas, terlalu dingin gitu kan ya. Ini akan berpengaruh pada kesehatan ya kan, kenyamanan bekerja sehingga ya lagi loss of productivity. Dan memang sebenarnya sudah ada beberapa penelitian sebelumnya ya terkait dengan aktivitas konstruksi di lapangan yang dipengaruhi bagaimana sih pengaruh dari temperatur ini terhadap kinerja pekerja di lapangan gitu kan ya. Ya ada beberapa yang memang menemukan bahwa mempengaruhi ya temperatur pekerjaan itu mempengaruhi gitu ya. Makanya proyek-proyek misalnya itu proyek di Arab ya. Saya kan pernah ya di masih waktu di kontraktor itu proyeknya di Arab gitu kan ya. Kalau di Arab, jam 10 itu sudah panas sekali ya. Pekerja sudah tidak boleh bekerja. Jadi kita kerjanya dari jam 6 sampai jam 10 waktu itu ya. Kemudian istirahat sampai jam 2 ya kan. Jam 2 baru meneruskan lagi shift kedua sampai jam 6 gitu ya. Jadi harus menyesuaikan. Kalau tidak itu bisa pingsan orang ya. Saking panasnya, teriknya cuaca di sana gitu ya. Mungkin berbeda kalau misalnya kalian bekerja di tempat yang dingin juga ya. Kalau tempat yang dingin, juga kalau dingin sekali kan tangan jadi beku gitu ya. Jadi Nah itu perlu ada pertimbangan lah terkait dengan working arrangement-nya itu seperti apa gitu ya. Nah ini weather effects ya. Adverse weather itu kan tidak bisa dihindari ya, kenyataan itu tidak bisa dihindari. Memang ada adverse weather ya kan, dan itu sayangnya juga mempengaruhi pekerjaan konstruksi di lapangan gitu kan ya. Dan adverse weather ini kejadiannya ya tidak bisa diprediksi. Kalau umumnya ya di Indonesia ya misalnya badai puting lah, kemudian monsun lah ya, extreme weather, hujan deras berkelanjutan ya, berkepanjangan gitu kan ya, sehingga kan kalian nggak mungkin melakukan pekerjaannya pekerjaan tanah ya, galian tanah hujan terus gitu kan. Makanya kalian perlu mempertimbangkan tuh kalau misalnya mau terutama di beberapa lokasi di Indonesia yang memang
pekerjaannya itu memulai pekerjaannya itu kapan gitu ya, jangan pada saat musim hujan kalian memulai pekerjaan itu gitu ya, itu bakal susah gitu kan. Kemudian kontraktor tidak dapat dengan mudah ya avoid working during this period of adverse weather gitu kan ya. Dan ini juga dapat secara serius itu berdampak negatif pada pekerja maupun produktivitas pekerja maupun alat ya. Sehingga misalnya kita perlu ada repair works dan lain sebagainya gitu ya. Banyak literatur yang sebenarnya sudah highlight ya, menekankan pentingnya perencanaan untuk memitigasi dampak dari adverse weather ini ya. Namun ya sayangnya karena kurangnya pengalaman, kurangnya pemahaman terhadap adverse weather ini ya, sehingga ya masih kurang sih sebenarnya ya guidance untuk memitigasi dampak negatif dari adverse weather ini terhadap biaya maupun schedule proyek ya. Nah ini contohnya nih oleh Thomas and Ellis tahun 2017 ya papernya, dia menemukan inefficiency calculation dari sebagai dampak adverse weather ya, entah itu hujan ekstrim maupun snow ya. Nah ini, nah di misalnya snow ya di tahun 1986 Thomas and Yacomis menerbitkan ya sebuah artikel yang menghitung dampak weather terhadap 3 proyek ya, ada 3 proyek. Nah ini misalnya untuk pekerjaan struktural baja ya, struktur baja ada nih terdampak 4 hari nih ya, ini BT ya, struktural steel ini terdampak nih 4 hari ya, sehingga menurunkan outputnya ya, hingga hanya 55% dari yang normal gitu ya. Jadi ada kehilangan efisiensi dari pekerjaan itu, aktivitas itu sebesar 45% gitu ya. Kemudian sama nih di apa nih kalau yang ini project R&B ya, project R&B yang ini ya. Nah ini terdampaknya itu 5 hari ya, terdampaknya 5 hari oleh snow dan menurunkan hingga 37% tuh dari yang normal ya, sehingga ya loss-nya itu 63% gitu kan ya. Kemudian kalau hujan nih, misalnya hujan ini 2 hari hingga reduce nih, kita 2 hari nih ya, reduce hingga menjadi hanya 29% dari yang normalnya gitu kan ya. Itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk memitigate weather effect ini ya, terutama untuk pekerjaan ekskavasi ya, galian, atau pekerjaan tanah ya di lapangan. Kita sih sebenarnya bisa ada beberapa ini ya, misalnya dengan seal itu area ya kan, kemudian membuat drainage system ya, dan ada sump pump, pompa air yang di standby ya, terutama pada ini biasalah ada pompa air kalau misalnya kalian masih pekerjaan tanah, kalian lagi gali atau lagi gali ke pondasi ya kan. Nah, kemudian hujannya 2 hari 3 hari, nah kalian harus standby itu pompa ya untuk buang airnya itu keluar gitu kan ya. Kemudian plan for runoff ya, perencanaan supaya air limpasan ini bisa keluar dari lokasi proyek gitu kan ya. Makanya kalian perencanaan drainase lokasi proyek itu juga perlu direncanakan dari awal. Ini drainase ini juga harus dilimpas kemana nih? Dibuang ke drainase kota gitu kan ya. Drainase yang sudah ada existing di terdekat ya dengan lokasi proyek gitu kan ya. Kemudian make use of permanent site drainage ya. Apply adequate engineered working surface ya kan. Macam-macam lah pokoknya, kan tidak mungkin menutup ya kalau misalnya masih pekerjaan pekerjaan tanah galian gitu ya. Jadi ya kalian perlu melakukan beberapa pertimbangan ini ya, beberapa cara untuk memitigasinya ini gitu ya. Nah ini contohnya nih,
Kalau misalnya ini sudah adalah pekerjaan strukturnya gitu kan ya, tapi masih pekerjaan strukturnya itu belum selesai utuh ya, masih mungkin 2 lantai, 3 lantai. Nah ini diberikan pengamanan ya, pengamanan ini dari net ya, net safety net ya, ditaruh nih di sekeliling proyek. Kalau ini pengamanan dari angin, karena apa? Karena takut kan barang-barang di dalam ini terbang keluar gitu ya, sehingga membahayakan orang-orang di sekitarnya gitu kan ya, sehingga dia harus ada diberikan selimut lah ya, selimut dari safety net ini gitu ya. Kemudian kalau ini contoh kondisi lapangan yang menjadi madi ya, berlumpur ya karena hujan ya, dan kalian gagal misalnya untuk melindungi area ini gitu kan ya. Kemudian ini juga sama. Kalau ini, nah ini yang tadi saya bilang nih, umum sekali terjadi ya, kalian masih pekerjaannya itu pekerjaan substructure ya kan, masih pondasi ya kan. Kalau ini kan pondasi setapak nih ya. Ini kemudian galiannya itu kerendam air gitu ya. Nah ini kan juga mempengaruhi kualitas nantinya takutnya ya. Maka harus kalian kalau sudah ini ya perlu ada menyediakan pompa ya untuk mengeluarkan airnya gitu ya. Kemudian ini kegiatan pemancangan ya kan. Tapi di area yang kerendam ya. Jadinya kerendam. Ini juga susah lah gitu ya. Nah ini juga kegiatan galian atau penimbunan di daerah yang juga terendam gitu ya. Ini juga perlu ada mitigasinya sebenarnya. Nah sama. Kalau ini terkait dengan bagaimana dampak dari weather itu terhadap si pekerja. Tentu yang tadi ya kan membuat pekerja itu tidak selamat ya misalnya ketika melakukan pekerjaan, atau mereka menjadi moral untuk melakukan pekerjaannya menurun sehingga produktivitasnya juga menurun gitu kan ya, tidak termotivasi. Nah mungkin yang bisa kalian lakukan adalah dengan men-shift ya, membuat ada shift work hours ya, untuk menghindari panas. Yang tadi saya sampaikan, ada 2 shift saya misalnya di Arab, itu proyek di Arab. Kemudian provide break trailers ya, menyediakan fasilitas trailer atau tempat tertentu untuk mereka bisa istirahat sejenak ya dari cold ataupun heat temperature ini gitu ya. Kalau ini yang material ya, material juga kan sebenarnya ada beberapa material yang perlu lah dilindungi. Memang sih kalau untuk beton, untuk besi beton ya, besi tulangannya ini kan kalau gambar yang bagus ya warnanya seperti ini ya besi ya. Tapi kan kalau kalian ke lapangan, warna besi mana ada seperti ini ya, jarang sekali. Ini besinya masih besi segar gitu ya, besinya masih baru ya, belum pasti sudah berkarat, ada kelihatan bercak-bercak hitam coklat gitu ya, karat lah gitu ya. Itu sebenarnya masih bisa digunakan atau enggak sih gitu ya? Sebenarnya sih bisa ya, karena terkait dengan pemenuhan kekuatan secara tulangan ya tinggal kalian inikan aja, tinggal kalian tes aja, uji aja antara besi yang seperti ini dengan besi yang sudah berkarat. Tapi ya berkaratnya itu kan tidak berkarat sampai benar-benar keropos gitu kan, enggak gitu ya. Umumnya kalau proyeknya bagus, maka di storage besi yang ini kan taruhnya pasti di ruang terbuka ya. Kalian tetap perlu memberikan perlindungan, di-seal lah dengan terpal atau dengan plastik yang tahan air gitu ya, terutama pada saat hujan deras gitu ya. Nih. Oke. Either kalian protect itu material atau equipment dari weather, either kalian menyimpan itu material-material itu di dalam storage tertutup ya, enclosed storage, atau meletakkan material itu di atas kayu ya atau palet ya untuk menjauhkan mereka dari mud ya, tanah langsung. Jadi tidak ada kontak langsung dengan tanah gitu ya. Nah, misalnya seperti ini nih ya kan.
ada storage-nya, kemudian ada protection-nya, dikasih apa namanya, plastik gitu ya. Ini contoh dampak dari banjir ya, proyeknya itu kerendam. Oh, saya sering dengar itu proyek kerendam itu kenapa? Ya itu memang karena apa, kurang lah terkait dengan perencanaan layout-nya gitu ya, maupun perencanaan site management-nya gitu ya. Nah, ini beberapa prosedur yang dapat dipertimbangkan ya ketika kalian mau membuat rencana mitigasi cuaca ya. Misalnya develop accurate drawing of the site ya kan. Kemudian locate existing drainage facility. Harus tahu dulu nih existing drainage-nya itu di mana. Kemudian permanent drainage facilities yang akan kalian buat itu seperti apa gitu ya, dan dihubungkan dengan existing drainage facility yang punya di apa, yang sudah ada sebelumnya ya. Kemudian discharge point ya, menentukan discharge point-nya itu di mana, detention ponds ya, temporary facilities, map memetakan on-site drainage road, rute drainasenya, off-site water intrusion control, kemudian perlu mengidentifikasi lokasi sampamnya itu di mana ya. Kemudian strategi lah untuk facility enclosure dan sealing ya, untuk menutup fasilitas, melindungi fasilitas ya. Kemudian schedule ya. Nah, ini ada contoh perhitungan, ya kan? Kita asumsikan ideal, ya idealnya buat weather condition-nya seperti ini. Ada project duration 1 tahun dengan work hour-nya itu total 7.600 work hour ya, jam kerja ya. Kemudian data cuacanya itu berdasarkan 10 tahun apa namanya? 10 tahun rencana apa? Kalau cuaca itu kan ada itu istilahnya kala ulang ya, kala ulang 10 tahun berdasarkan 10 tahun kala ulangnya itu didapatkan bahwa probabilitas kemungkinan temperatur di bawah 6 derajat Celcius itu 0,01 dan ini berdampak hingga 50% menurunkan itu apa efisiensi dari outputnya itu menurun hingga 50%. Kemudian probabilities dari temperatur panas, ya, cuaca panas atau di atas 30 derajat Celcius itu 0,02 dengan impact 60%. Kemudian probability hujan itu 0,03 dengan impact 70%. Ya, dan probability of snow itu 0,01 dengan impact terhadap output kinerja ya. Kinerja itu hingga 50%. Dan kita mengasumsikan bahwa activity ini secara penuh itu terekspos oleh cuaca gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa diminta nih how many work hours sih, berapa banyak jam kerja ya yang harus ditambahkan untuk mengestimasikan akibat dari adverse weather ini gitu ya. Jadi sebenarnya dari adverse weather ini yang terjadi ini kira-kira itu diterjemahkan ke dalam work hours itu jadi berapa gitu ya. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Ini kita ambil untuk hot weather dulu ya. Yang hot weather ini kan probability-nya 0,02 ya, 2% ya. Dan impact-nya 60%, ya kan? Jadi dari 7.600 work hours, ya, 1 dibagi 60%, 60%, 0,6 tadi, dikalikan lagi 0,02 probability-nya. Sehingga total kemungkinan additional labor hours yang untuk mengatasi temperatur panas ini adalah 253,33 work hours ya. Kemudian ini berlaku untuk semua ya. Satu keempat ini atau kita bisa menulisnya jadi seperti ini ya. 7.600 dikalikan 1 dibagi 0,5 ya, yang 0,5 yang ini yang untuk cold temperature ya, suhu dingin ya, dikalikan probability-nya probability-nya 0,01 sorry. Kemudian ini yang hot weather yang ini, kemudian ini yang rain ya, kemudian ini yang snow ya, sehingga didapatlah sebenarnya kita perlu penambahan labor hours, work hours ya, itu 881,6 work hours.
sehingga dapat disimpulkan bahwa our estimate ya yang harus ditambahkan itu sebesar 11,6%. 11,6% ini dapat dari 881 dibagi dengan 7.600 ini berapa persen gitu ya. Dan kita asumsikan kalau economic effect-nya itu bahwa 1 jam itu adalah $10 ya kan. Berarti economic effect dari adverse weather ini adalah 881,6 dikalikan $10 sehingga menjadi $8.816 ya untuk hanya untuk economic effect dari adverse weather terhadap proyek ini saja gitu ya. Jadi ini contoh perhitungannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Sorry Pak, boleh balik ke slide sebelumnya nggak ya? Itu kan Ini. satu itu udah berarti udah fix ya. Satu itu kan kita ini maksudnya satu itu kan 100%. idealnya itu satu itu kita bekerjanya itu kan 100%. Jadi ini kan maksudnya ini kan probability yang ambillah yang ini ya, probability hot temperature ya, karena cuaca panas ya, suhunya panas ya 30 derajat. Nah, ini impact-nya itu kalau normalnya, kalau idealnya kan kita kerjanya 100%, tapi ini berdampak hingga dia menurun, hingga output kerjanya itu hanya menjadi 60% gitu ya. Sehingga kan 1 bagi 0,6 ya. Ininya apa dampak kerugiannya, loss-nya itu adalah 1 bagi 6, 0,6 gitu ya. Seperti itu maksudnya. Oke, terima kasih Pak. Jadi satu ini kondisi idealnya. Nah, ini adalah dampaknya menjadi menurun sehingga segini gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengisi presensi ya di portal. Memang masih ada ya yang terutama yang asistensi. Tunggu ya info selanjutnya dari Pak Ferdi karena ini terkait dengan IT ya portal. Yang itu udah bisa kok Pak, udah full. Oh, udah bisa KRS. semua. Oke. Udah Pak. Ya, oke. Saya belum Pak, ada yang belum juga Pak. Oh, ya, belum juga. Ya, tunggu ya. Iya Pak, baik Pak. See you next week ya. Ya, Saya, Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.